Hai semua, kali ini saya akan membuat sambal goreng tahu buncis. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bahan untuk sambalnya. Di sini saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong, 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong juga, 9 cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, dan 2 lembar daun salam. Lalu saya masukkan semua bahan tadi ke dalam gelas blender kecuali daun salam. Atau kalau mau dihaluskan pakai chopper atau cobek juga silahkan. Tambahkan 5 sendok makan minyak sayur untuk memudahkan proses memblender. Kemudian kita haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 200 gram buncis. Ini buncisnya sudah saya buang bagian ujungnya dan sudah saya cuci bersih. Lalu saya potong-potong menyerong seukuran sekitar 3 cm. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 tahu putih kotak besar, atau kalau mau pakai tahu jenis lain juga silahkan. Lalu potong-potong kecil sesuai selera. Panaskan minyak sayur yang agak banyak di wajan. Jika sudah benar-benar panas, masukkan potongan tahu. Ratakan tahu ke seluruh permukaan wajan dan goreng hingga matang dan warnanya kecoklatan. Balik-balikkan tahu agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya tuang bumbu halus ke dalam wajan. Tumis hingga matang dan tidak langu. Masukkan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum. Masukkan potongan buncis. Aduk hingga rata. Tuang 100 ml air. Aduk kembali hingga rata dan tumis hingga buncis lunak. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah sisir, dan 1 sendok teh kecap manis. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan tahu goreng, aduk kembali hingga semua bahan tercampur sambal.
Angkat dan sajikan. Sambal goreng tahu buncis ini bahannya sederhana tapi rasanya enak banget. Cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat tahu kung pao. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 2 siung bawang putih yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih, lalu geprek dan cincang halus. 2 cm jahe, cincang halus juga. 2 cabai merah besar, potong-potong menyerong. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat saus kung pao-nya. Siapkan mangkuk. Masukkan 2 sendok teh cabai bubuk, 2 sendok makan gula palem bubuk atau gula merah sisir, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok makan air perasan jeruk nipis atau lemon, setengah sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus cabai, 2 sendok makan saus tomat, lalu aduk hingga semua bahan saus tercampur rata. Kemudian siapkan 5 tahu kotak putih. Ini tahunya sudah saya cuci bersih dan sudah direbus sebentar. Lalu saya potong tahu jadi 6 bagian atau silahkan potong sesuai selera. Dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah atau kotak plastik seperti yang saya pakai. Masukkan 5 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan tahu yang sudah dipotong-potong. Kocok atau aduk hingga seluruh permukaan tahu terselubungi tepung. Siapkan wajan, masukkan minyak agak banyak, dan panaskan hingga benar-benar panas. Masukkan tahu satu persatu ke dalam minyak agar tidak lengket satu sama lain. Goreng hingga permukaannya kuning kecoklatan dan crispy. Pisahkan tahu yang saling menempel. Angkat dan tiriskan. Panaskan 2 sendok makan minyak sayur di wajan. Masukkan bawang putih dan jahe. Tumis hingga harum. Masukkan cabai merah. Tumis hingga layu. Tuangkan saus kung pao. Aduk dan masak hingga saus mendidih dan kental.
Masukkan tahu goreng. Aduk cepat hingga rata dan semua bahan tertutup oleh saus. Angkat dan sajikan. Tambahkan potongan daun bawang jika suka. Jangan lupa siapkan nasi hangat yang banyak karena tahu kung pao ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat rendang telur ceplok. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bumbu irisnya. Saya memakai 3 siung bawang merah, lalu saya cincang halus. Dua siung bawang putih, saya cincang halus juga. 5 cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Saya potong kecil-kecil. Selanjutnya, panaskan 2 sendok makan minyak sayur di wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih cincang. Tumis hingga harum. Masukkan cabai rawit dan tumis hingga layu. Masukkan 50 gram bumbu rendang instan. Aduk dan tumis hingga harum. Tambahkan 2 lembar daun jeruk. Sobek agar aromanya lebih keluar dan tumis hingga harum. Tuangkan 200 ml air. Aduk hingga rata. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Aduk kembali hingga rata. Siapkan 5 butir telur ayam. Ceplok telur satu persatu di wajan. Lalu tutup wajan dan masak telur ceplok hingga matang. Untuk tingkat kematangan telurnya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Angkat dan sajikan dengan nasi hangat. Rendang telur ceplok ini rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget kan? Kalian harus cobain resep ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat terong crispy saus madu. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan 2 buah terong ungu. Di sini saya memakai yang ukuran sedang. Buang bagian tangkai hijaunya.
Lalu saya belah menjadi 4 bagian dan saya potong-potong kecil. Atau silakan potong sesuai selera masing-masing. Kemudian masukkan potongan terong ke dalam tepung bumbu. Aduk hingga semua terong terlumuri tepung bumbu. Lalu masukkan ke dalam kocokan telur. Aduk hingga semua permukaan terong terlumuri telur agar nanti tepung rotinya bisa menempel rata. Masukkan ke dalam tepung roti. Guling-gulingkan terong hingga semua permukaannya tertutup tepung roti. Masukkan terong satu persatu ke dalam minyak panas. Goreng menggunakan api kecil hingga matang dan warnanya coklat keemasan. Balik-balikkan terong agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan madu ke dalam wajan. Tambahkan 2 sendok makan air perasan lemon atau jeruk nipis. Dan 2 sendok teh kecap asin. Lalu aduk hingga rata. Tuangkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air. Aduk dan masak hingga mendidih dan kental. Angkat dan siramkan saus ke atas terong crispy. Atau kalau mau mengaduk terong bersama sausnya juga silahkan. Taburi biji wijen jika suka. Ini rasanya enak banget. Dijadikan camilan atau buat lauk nasi juga sama-sama enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat tumis sambal telur. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama kita siapkan bahan-bahan untuk membuat tumis sambalnya. Saya pakai 6 siung bawang merah, 8 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong, 1 bungkus terasi instan, tapi jika tidak suka tidak usah pakai. 4 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay yang sudah dipotong-potong, 5 cabai merah keriting, 5 cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, dan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong. Lalu saya haluskan semua bahan tadi memakai blender. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur agak banyak di wajan. Masukkan 6 butir telur rebus satu persatu. Goreng hingga permukaannya kecoklatan. Balik-balikkan telur agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus sambal. Aduk dan tumis hingga matang dan tidak langu. Tambahkan 2 sendok makan gula merah sisir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan saus tiram.
Aduk hingga tercampur rata. Masukkan telur bulat goreng. Aduk hingga semua telur tertutup sambal dan bumbu meresap. Angkat dan sajikan. Jangan lupa siapkan nasi hangat yang banyak, karena tumis sambal telur ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat tumis telur dadar pedas. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya gampang banget. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan 5 siung bawang merah yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Lalu, cincang halus. Tiga siung bawang putih. Kemudian, cincang halus juga. 6 cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 6 cabai rawit merah, atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Lalu potong kecil-kecil juga. Kemudian siapkan 4 butir telur ayam dalam mangkuk. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu kocok lepas hingga bumbu larut dengan telur. Tambahkan potongan daun bawang sesuai selera. Aduk hingga rata. Selanjutnya, panaskan 3 sendok makan minyak sayur di wajan, ratakan dengan spatula, tuang kocokan telur ke dalam wajan, goreng hingga telur matang. Balikkan telur agar matang merata. Jika sudah matang merata, angkat dan sisihkan. Lalu panaskan kembali secukupnya minyak sayur di wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih cincang. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai rawit dan cabai merah keriting. Tumis hingga layu. Tuang 200 ml air. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula palem bubuk, 1 sendok makan saus tiram, dan setengah sendok makan kecap manis. Aduk hingga rata. Tambahkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk dan masak hingga mendidih dan kental. Masukkan telur dadar yang sudah dipotong sesuai selera. Aduk dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata.
Lalu angkat dan sajikan. Kalian harus cobain resep ini ya, karena bahannya sederhana dan bikinnya juga gampang. Tapi rasanya mantap banget, bikin nambah nasi terus nih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba! Hai semua, kali ini saya akan membuat ikan goreng cabai hijau. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan 500 gram ikan yang sudah dipotong sesuai selera dan dicuci bersih. Di sini saya memakai ikan patin. Tapi jika kalian tidak suka, silahkan pakai jenis ikan lain sesuai selera. Tambahkan air perasan lemon atau jeruk nipis. Saya memakai setengah buah lemon berukuran sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga rata dan diamkan minimal 10 menit hingga bumbu meresap. Selanjutnya kita siapkan bumbu cabai hijaunya. Ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 cabai hijau keriting atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, 5 cabai hijau besar, dan 3 lembar daun jeruk. Lalu saya masukkan semua bahan tadi ke dalam gelas blender kecuali daun jeruk. Lalu tambahkan air atau minyak sayur secukupnya untuk memudahkan proses memblender. Kemudian haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur yang banyak dalam wajan, masukkan potongan ikan dan goreng hingga matang. Untuk tingkat kematangan ikannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan 3 sendok makan minyak sayur di wajan, tuang bumbu halus cabai hijau, aduk-aduk dan tumis hingga bumbu matang dan tidak langu. Masukkan daun jeruk dan sobek agar aromanya lebih keluar. Tumis hingga layu. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu aduk hingga rata. Tuang 100 ml air. Aduk kembali hingga rata. Masukkan ikan yang sudah digoreng. Ratakan ke seluruh permukaan wajan dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Lalu angkat dan sajikan. Ikan goreng cabai hijau ini cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Ikannya lembut dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Jangan lupa siapkan nasi hangatnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.